Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ucairi dengan NIM 210 62 110 129. Saya kelas biologi A. Sebelum mengawali perkuliahan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah lakunadun sholihah. Al-Fatihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya penyelenggaraan peradaban Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan upaya-upaya pemusnahan peradaban Islam, saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah peradaban Islam terlebih dahulu dan kemudian tentang upaya-upaya penyelenggaraan peradaban Islam. Nah, di mana pengertian sejarah peradaban Islam yaitu menurut Amin, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Nah, kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab yang disebut dengan torik, yang bermakna ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu torik berarti ilmu yang mengandung atau membahas penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Literatur Inggris menyebut sejarah dengan istilah histori, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat Islam. Dapat disimpulkan pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sejarah peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain sejak lahirnya Islam sampai dengan sekarang. Nah, kita masuk pada subbab pada perkuliahan kali ini yaitu upaya-upaya penyelenggaraan peradaban Islam, di mana salah satu upaya-upaya penyelenggaraan peradaban Islam yaitu pemusnahan karya-karya Muslim, karya-karya ulama. Para sarjana Muslim dari berbagai jenis tradisi ilmuwan, agama, sastra, filsafat, matematika, fisika, kedokteran, dan biologi hingga tasawuf. Masing-masing menyumbang kekayaan khazanah ilmu ke pengetahuan Islam yang patut kita syukuri. Kekayaan khazanah intelektual Islam klasik itu berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama yaitu bersumber dari terjemahan-terjemahan manuskrip kuno, dan yang kedua yaitu sumber dari karya-karya ilmiah. Pada umumnya, tokoh-tokoh sarjana Islam itu melahirkan anak-anak rohaninya yang berupa ratusan karya ilmiah, berbagai jenis ilmu pengetahuan selama hidupnya. Seakan-akan mereka hidup hanya untuk membaca, menulis, dan meneliti. Ibnu Hazmi misalnya diriwayatkan beliau menulis 400 buku yang totalnya mencapai 80.000 halaman. Nah, pada abad ke-13, kota Baghdad jatuh kepada bangsa Mongol, bukan untuk mengakhiri khilafah Abbasiyah, akan tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran peradaban Islam. Mengapa terjadi hal tersebut? Nah, hal itu terjadi karena pada saat itu Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan ikut lenyap di bumi hanguskan oleh bangsa Mongol yang dipimpin Hulaguhan. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Kristen dan Buddha yang sangat membenci Islam. Nah, pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan mencapai sekitar 200.000 orang tiba di salah satu kota Baghdad, di mana penguasa terakhir Bani Abbasiyah yaitu Khilafah Musta'sim
di Baghdad, yaitu pada tahun 1243 sampai 1258. Itu betul-betul tidak kuat dan tidak mampu membendung topan tentara Hulaguhan. Maka pada fase itu kota Baghdad yang dikenal dengan kota ilmu pengetahuan dihancurkan dalam waktu sekejap. Nah, kebiadaban bangsa Mongol ditunjukkan dengan pembantaian ratusan ribu mayat tanpa kepala yang berserakan dan tumpah tindih satu sama lain sampai memenuhi perjalanan, parit, lapangan yang ada di sekitar bangunan-bangunan yang megah dan indah itu banyak tinggal puing-puing dan reruntuhan. Pada saat itu pula asap masih banyak yang mengepul dari bangunan-bangunan yang telah dibakar oleh tentara Hulaguhan. Banyak tentara sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Kelompok yang dibumi hanguskan atau yang dibunuh oleh tentara Hulaguhan itu yaitu wanita, anak-anak, dan orang tua. Dan pada saat itu sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta dari ribuan manuskrip serta buku-buku karya ulama Islam dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dibuang ke dalamnya. Sungai yang begitu panjang itu berubah menjadi hitam, kita pasti pikirkan berapa banyak buku yang dibuang ke dalam sungai tersebut sehingga menjadi hitam. Hanya menjadi hitam begitu kan, begitu banyaknya. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulaguhan sangat bersikeras untuk menaklukkan wilayah Muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya. Di antaranya faktornya yaitu Ibu Hulaguhan serta istri dan sahabat dekatnya Itbuko termasuk Kristen fanatik memandang kebencian mendalam terhadap umat Islam. Juga para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka saat abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khilafah Umar bin Khattab. Sebelum bata jatuh, bencana serupa pada abad ke-11 menimpa sejumlah perpustakaan yang ada di wilayah Islam. Di antaranya pembakaran buku-buku tertentu di Al-Hakam, Cordoba, Dirai. Hal itu terjadi pada tahun 1207 Masehi. Dan pembakaran buku oleh tentara salib di Tripoli dan Lebanon. Perpustakaan lain yang mengalami nasib serupa adalah Banu Ammar pada 1109 Masehi dan Nisapur pada 1153 Masehi dan pembakaran perpustakaan Ghazni pada 1155 Masehi dan penghancuran perpustakaan Mervi pada tahun 1209 Masehi. Namun kondisi itu pun berubah. Setelah para penguasa Mongol memeluk Islam, penguasa Mongol itu memberikan dukungan pengembangan tradisi Islamiyah dan penulisan, tradisi ilmiah dan penulisan. Dan pada abad ke-14, misalnya di Mosul, banyak manuskrip ilmiah yang dihasilkan. Demikian pula dengan penulisan Al-Quran, namun Irak tak benar-benar pulih seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya upaya-upaya pelenyapan peradaban Islam, yaitu demonologi Islam. Istilah demonologi diartikan sebagai the study of demons, yaitu studi mengenai setan. Penggunaan istilah demonologi Islam mengacu pada pengertian asli demon dan demonologi. Kita dapat mengartikan sebagai pengkajian tentang penyetanan Islam atau penghantuan umat Islam.
yakni penggambaran dan pencitraan Islam sebagai demon yang jahat atau evil dan kejam. Demonologi Islam juga dapat dimaknai sebagai salah satu upaya kaum kufar untuk dapat mengontrol dunia melalui pemburukan citra Islam yang dipandang sebagai ancaman. Pembentukan citra tersebut sangat bergantung pada media massa sebagai pembentuk makna hingga akhirnya terbentuk opini publik tentang bahaya Islam. Nah, melalui hal tersebut akan memberikan legitimasi dan justifikasi bagi kaum kufar dan antek-anteknya atau pengikut-pengikutnya untuk membuat kebijakan yang dapat membasmi siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Pelaku dari upaya itu tentu merupakan negara support power yang memiliki semua instrumen untuk dapat melaksanakan strategi pelemahan umat Islam. Dalam perjalanannya, demonologi Islam berlangsung melalui pencitraan negatif tentang Islam dan para pemeluknya. Melalui penjulukan fundamentalisme Islam dan terorisme Islam dan bom Islam yang dipopulerkan pada media massa. Dapat disimpulkan pemburukan citra Islam adalah bagian dari upaya bangsa Barat, khususnya negara Amerika Serikat, yang menata dunia untuk kepentingan mereka sendiri, bahkan mengklaim sebagai pemegang supremi kebenaran. Nah, ada dua sebab yang menjadi menjadi sumber terjadinya demonologi Islam. Yang pertama yaitu dendam historis. Selama berabad-abad, negara Barat takluk di bawah hegemoni khilafah Islam dalam bentuk pengobaran api perang terhadap umat Islam, yaitu dengan terjadinya perang salib yaitu pada tahun 1906 sampai 1291 Masehi, dan tujuan utamanya yaitu menghancurkan dunia Islam. Namun Islam gagal dilumpuhkan pada saat itu. Perang salib membentuk fondasi pertama dan esensial untuk menentukan sikap Eropa dan dunia Barat terhadap Islam. Benturan bangsa Barat dengan Islam sendiri terjadi terutama ketika Islam masuk Eropa melalui Selat Gibraltar dengan serbuan bala tentara Islam ke Perancis. Kaum Kristen menjadi benci sehingga menimbulkan dendam berketurunan yang tidak habisnya sampai saat ini. Dengan berbagai misi dijalankan untuk menghancurkan Islam, salah satunya yaitu kristenisasi Islam. Selanjutnya penyebabnya terjadinya demonologi Islam yaitu kesalahpahaman masyarakat Barat. Masyarakat Barat umumnya melakukan kesalahan dalam memahami Islam. Hal itu terjadi karena masyarakat Barat mempelajari dari buku atau tulisan-tulisan orientalis yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk miskonsepsi terhadap Islam atau penyelewengan ajaran Islam. Nah, ketika mereka mengkaji Islam, mereka mengambil pandangan dan analisis tidak objektif dan jelas. Di mana citra Islam yang tampak di mata orang-orang Barat dan non-Muslim atau non-Muslim pada umumnya ialah kekejaman, kekerasan, fanatisme, kebencian, keterbelakangan, dan entah apa itu lagi. Hal itu parah dengan sajian media massa. Mereka menampilkan Islam tidak secara utuh atau mengambil hanya cuplikan-cuplikannya saja. Bahkan Islam yang mereka kenal bukan Islam kebanyakan atau yang disebut dengan Islam Sunni
melainkan mereka mengkaji Islam Syiah yang hanya dianut oleh 10% kaum muslim di dunia. Nah, kekeliruan lain dalam memahami Islam yang lain ialah menyamakan Islam dengan perilaku individu umat Islam. Misalnya, ketika ada sekelompok orang Islam atau orang Islam yang melakukan kekerasan atau radikal, kalau istilah yang populer saat itu, maka kap teroris pun diletakkan pada Islam tanpa mau tahu mengapa aksi kekerasan itu terjadi. Karenanya populernya istilah Islam teroris adalah Islam radikal. Ini terjadi. Nah, selanjutnya itu fobi Islam atau Islamofobia, ketakutan terhadap Islam adalah produk utama Barat. Parahnya, fobi Islam itu fobi Islam itu tidak saja melanda masyarakat Barat dan Eropa, tetapi juga negara yang mayoritas Islamnya itu sendiri. Ini menjadi salah satu ironi bahwa umat Islam takut akan syarat Islam yang notabene ya, ajaran agama Islam. Mereka menjadi fobia atau takut bila hukum Islam diperlakukan. Karena frame yang ada di kepala mereka adalah hukum ajaran bagi penzina, hukum cambuk bagi penjudi, hukum pertentangan bagi pencuri. Nah, ditambah lagi pada zaman sekarang ini kita digiring atau dibawa untuk takut kepada pakaian Islam itu sendiri, misalnya cadar dan niqab. Nah, dari penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa bangsa Barat itu secara historis hingga saat ini masih menyimpan pemusnahan terhadap umat Islam. Walaupun bahkan rencana strategi untuk menghancurkan dunia Islam atau negara Islam, walaupun tidak semuanya bangsa Barat berperilaku demikian. Referensi tersebut itu bisa menjadi bukti atas kebencian bangsa Barat terhadap umat Islam yang tak pernah redam. Maka dari itu, bangsa Barat itu berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi secara global dan memanfaatkan era globalisasi ini untuk mendemonologi Islam agar pencitraan Islam menjadi buruk. Nah, upaya-upaya selanjutnya untuk pelenyapan peradaban Islam yaitu pembaratan dunia Islam. Westernisasi terjadi berasal dari kata Western yang artinya Barat. Westernisasi berarti proses pembaratan, pengambil alihan atau peniruan budaya Barat. Jadi Westernisasi adalah suatu kesatuan paham yang membentuk suatu gaya hidup yang masuk ke dalam sistem secara totalitas, atau dengan pengertian yang hampir sama bahwa Westernisasi adalah proses transformasi nilai-nilai yang berasal dari Barat ke dalam masyarakat. Nah, pembaratan atau Westernisasi dalam pengertian yang paling luas ialah mendorong kaum muslimin atau kaum muslim dan bangsa Arab untuk menerima pemikiran-pemikiran Barat, menanamkan prinsip-prinsip pendidikan Barat dalam jiwa kaum muslim, sehingga mereka tumbuh dalam kehidupan dan pemikiran Barat dan nilai-nilai keislaman menjadi kering dalam jiwa mereka. Nah, menurut Anthony Black, kehadiran Westernisasi yang sebenarnya baru dimulai sejak tahun 1700-an, muncul sebuah hubungan baru antara Islam yang dibawa pemerintahan Utsmani dengan bangsa Barat. Selanjutnya, pembaratan dalam dunia Islam identik dan tidak dapat dipisahkan dari istilah
Sekularisme. Nah, istilah sekularisme sering digunakan untuk menjelaskan pemisahan antara kehidupan bermasyarakat dan segala yang berhubungan dengan pemerintahan dari masalah keagamaan. Atau secara sederhananya, sekularisme adalah pemisah antara agama dan politik. Nah, sekularisme atau proses sekularisme berasal dari pengalaman sejarah Eropa. Ini adalah ungkapan dari Esposito. Secara bahasa, sekuler berasal dari bahasa Latin, seculum yang bermakna ganda, yakni ruang dan waktu. Istilah ruang merujuk pada pengertian dunia dan duniawi. Sedangkan waktu mengandung pengertian sekarang atau masa kini. Nah, kata sekular akhirnya berkembang menjadi sebuah istilah yang bermakna atau bersifat duniawi atau kebendaan. Sekularisme berkembang di dunia barat pada era modernisasi. Nah, pada abad ke-17 sampai 18 Masehi, di bangsa barat itu berkembang proses sekularisme moderat. Pada masa itu pula, agama dipandang sebagai masalah individu yang tak berkaitan dengan masalah negara. Demikian pula pada abad ke-19, berkembangnya sekularisme ekstrim ditandai dengan munculnya pemikiran materialisme historis marxisme. Nah, Zia Gokart, seorang sosiologi terkemuka dan politikus nasional Turki yang pertama kali memopulerkan istilah sekular di dunia Islam. Lalu ia menggulirkan perlunya pemisahan antara masalah ibadah serta keyakinan dan muamalahnya, sehingga terjadi pemisahan antara kekuasaan spiritual khalifah dan kekuasaan duniawi sultan di Kesultanan Turki Utsmani pada masa lalu. Di dunia Islam, para ulama dan ilmuwan Muslim memiliki pandangan yang berbeda tentang Westernminasi, sekularisme, dan sekularisasi. Ulama dan filosof terkemuka dalam Mesir, Sayyid Qutb mendefinisikan sekularisme sebagai pembangunan suatu kehidupan tanpa dasar agama. Sehingga Sayyid Qutb memandang Westernminasi dan sekularisme tergantung dengan Islam itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas dan pembahasan materi yang berjudul upaya-upaya penyelenggaraan peradaban Islam, maka dapat diambil sebuah konklusi bahwa penyelenggaraan peradaban Islam atau lebih tepat kemunduran peradaban Islam disebabkan beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu penyelenggaraan karya-karya ulama di mana Islam akan tumbuh dan berkembang sangat ditentukan oleh knowledge atau ilmu pengetahuan. Maka ketika dilenyapkan manuskrip atau karya-karya ulama, buku-buku ulama itu dilenyapkan, maka Islam itu sulit tumbuh dan berkembang karena umat Islam itu pada saat itu mereka hanya berpedoman berpedoman pada manuskrip dan kitab-kitab karya ulama. Yang kedua yaitu demonologi Islam, di mana Islam dicitrakan atau dipandang sebagai agama yang rusak, kejam, dan hal negatif, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pembaratan dunia Islam. Islam diajak untuk meninggalkan budaya serta meninggalkan hal-hal yang berbau agama, sehingga menimbulkan pemisahan antara agama dengan budaya, politik, pemerintahan, dan dikenal dengan istilah sekularisme. Islam dijadikan sebagai agama yang berkiblat kepada barat, sehingga semua yang datang dari barat itu adalah sebuah kebenaran. Nah, selesailah penjelasan saya tentang upaya-upaya penyelenggaraan peradaban Islam. Cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Yaitu sebagai salah satu absensi di perkuliahan pada kali ini. Cukup sekian. Hakadha minni wa fa minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.